Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi kerusakan motor. Pertemuan kali ini kita akan mencetak data. Anda kemarin sudah input beberapa data, ada data macam kerusakan, lalu ada data jenis kerusakan, dan ciri kerusakan. Data yang kita tampilkan di DB Grid ini hanya untuk tampilan layar, tidak bisa dicetak ke printer. Supaya datanya bisa dicetak ke printer, kita nanti menggunakan add data environment. Ini fungsinya untuk koneksi ke database dan tabel yang datanya mau dicetak. Lalu add data report, ini untuk mendesain laporan. Kita mulai. Yang pertama, tampilkan project-nya. Lalu klik menu project add data environment. Ini sudah kita buka. Kita klik project add data environment. Nanti akan tampil window data environment. Ini ada connection. Koneksi ini nanti untuk koneksi ke database. Berikutnya nomor 3, kita klik property name, ketik DM motor. Klik property name, beri nama DE motor. Ini nama untuk connection 1 ya. Nanti namanya DE motor. Lalu klik kanan folder connection 1 atau DE motor tadi. Lalu klik property. Ini kita klik kanan connection 1 atau DE motor. Klik property. Tampilannya hampir sama dengan connection string. Kalau kita membuat connection string. Microsoft Z4 oleh DB. Ini provider untuk database akses ke database MDB. Ini kita klik Microsoft Z4 oleh DB, lalu klik tombol next. Klik tombol browse, klik file DB motor, lalu klik tombol open. Ini kita klik tombol browse untuk memilih database-nya. Klik database DB motor, klik tombol open. Ini biasakan kalau membuat koneksi ke database, drive dan foldernya ini dihapus saja. Hanya nama database. Kalau sudah, klik tombol OK. Nah, ini sudah koneksi ke database DB motor. Sekarang untuk koneksi ke tabel yang datanya akan kita cetak. Untuk koneksi ke tabel, klik kanan connection 1 atau DE motor tadi. Diam dulu, Lalu klik add comment. Kita klik kanan DE motor, lalu klik add comment. Ini untuk koneksi ke tabel. Nanti ada komen 1.
Lalu klik kanan, klik properti dulu ya. Klik property name, beri nama CM macam. Klik property name, ini beri nama CM macam. Domain macam ya, domain untuk tabel macam. Nah, enter, namanya CM macam. Klik kanan CM macam ya. Klik kanan CM macam, klik properti. CM macam ini kita klik kanan, klik properti. Tampil window properti CM macam. Ini untuk koneksi ke tabel. Diklik drop list pada database objek. Database objek ini, database objek. Nanti Anda pilih tabel ya, pilih tabel. Lalu klik drop list pada objek name, klik nama tabelnya macam. Database objek ini Anda ganti tabel. Lalu objek name nama tabelnya tabel macam. Kita klik tombol OK. Ini kalau plusnya kita klik, tampil feed-nya, mau macam dan macam. Ini sudah diklik OK, sudah diklik tombol plus. Nah, ini untuk koneksi ke database dan tabel. Berikutnya kita membuat laporan. Klik menu project, add data report. Project, add data report. Add data report. Akan tampil untuk mendesain laporan ini. Untuk mendesain laporan. Report header ini bagian untuk menampilkan judul laporan di tiap halaman nih. Kalau laporannya ada 5 halaman ya nanti ini hanya tampil satu kali ya. Kalau report header ini hanya tampil satu kali. Nah, kalau page header ini tampil di tiap halaman. Kalau halamannya ada 5 tampil 5 kali ya. Detail ini berisi data yang dicetak, data-datanya. Kalau page header ini berisi judul kolom ya. Page footer ini tampil di sebelah bawah tiap halaman. Kalau report footer ini tampil satu kali di halaman terakhir. Nah, kita lanjutkan. Add data report ini sudah. Klik property name, beri nama DR macam. Desain reportnya ini kita beri nama DR macam, data report macam. Setelah menentukan nama, tentukan sumbernya. Properti data source ini koneksi database-nya DM motor, data member ini tabelnya CM macam. Di data source dulu. Ini diambil dari database-nya. Data environment 1 atau DM motor sama ya. DM motor atau data environment 1. Ini kalau mau diganti DM motor ini tinggal di double klik. Ininya Anda ganti DM motor. Ini hanya nama ya. Nanti kalau kita ke DR macam, ini kita klik data source, isinya DM motor. Lalu berikutnya data member, ini kita ambil nama CM macam tadi, domain macam. Ini sudah koneksi ke database dan tabel yang datanya kita cetak, akan kita cetak. Berikutnya untuk menampilkan data, klik kanan pada area di bawah detail, klik insert control text box.
Ini ya, di sini ini detail di sebelah bawahnya, Anda klik kanan, insert, control textbook. Kalau berikutnya menentukan feed-nya ya. Lewat properti feed. Klik properti data feed, klik no macam. Properti data feed ini, data feed, lalu klik no macam. Untuk feed yang berikutnya, feed macam caranya sama ya. Kita klik kanan, insert control textbook. Kita isi data feed-nya. Data feed-nya macam. Ini untuk datanya ya, diambil dari nama feed. Sekarang untuk judul kolom. Judul kolom kita buat di page header. Klik kanan pada area di bawah page header, klik insert control label. Kita klik kanan di sini, insert control label. Keterangannya kita ketik pada properti caption. Pada properti caption ketik no macam. Untuk mengganti label 1 ini, judul label 1 lewat caption. No titik macam. Kita buat lagi judul kolom, klik kanan, insert control label, tempatkan di sini. Ini kita tentukan nama feed-nya, data feed, data feed-nya, oh ini data caption ya, sorry. Kalau keterangan caption, caption-nya macam kerusakan. Kita buat judul laporannya bersama klik kanan, insert control label, kita tempatkan di sini ya. Captionnya kita isi data macam kerusakan. Kalau ingin judulnya di tengah, diatur lewat properti engagement. Manajemennya kita ganti Geography Center. Untuk mengganti teksnya, kalau ingin ditebalkan atau dibesarkan, lewat properti font. Properti font, Anda browse. Kita tebalkan size-nya 14. Dan ini desain laporannya ya. Datanya di detail, di properti detail, judulnya di page header. Sekarang untuk menampilkan laporan ini. Untuk menampilkan laporan, double klik form menu. Nanti menunya dari form menu Anda edit menu editornya. Tambahkan menu utama laporan dan submenu data macam kerusakan. Kita double klik menu ke menu utama, tampilkan desain laporannya, lihat desain menunya lewat tool menu editor. Untuk menyisipkan menu utama, ini diatasi antara pemakai dan selesai ada laporan.
pemakaian dan laporan. Selesai ada laporan. Untuk menyisipkan kita klik menu yang bawah yang selesai ini. Selesai. Lalu klik tombol insert untuk menyisipkan menu. Kita buat menu utamanya laporan. Laporan kita isi di sini ya. Captionnya laporan. Name-nya sama laporan. Berikutnya kita buat submenu data macam kerusakan. Kita tempatkan lagi di selesai, sisipkan, insert. Captionnya data macam kerusakan. Ini kita beri nama laporan macam ya, LP macam. Karena ini submenu, berarti harus ada tanda titik. Kita klik panah kanan, nanti ada tanda titik. Kita oke. Nah, ini sudah ada menu laporan, ada submenu data macam kerusakan. Untuk menampilkan kode programnya, ini tinggal kita double klik ini. Klik, nanti masuk kode programnya. Kode macam ini ya, kode macam. Sekarang perintahnya, perintah untuk menampilkan laporan. Perintah untuk menampilkan laporan. Ini ya. DR macam titik refresh, ini untuk merefresh kalau ada perubahan data pada tabel macam. DR macam Windows State sama dengan 2, ini untuk tampilan maksimis satu layar ya. Kalau DR macam titik show ini menampilkan laporannya. Yang pertama DR macam titik refresh untuk merefresh data. Lalu DR macam titik Windows State sama dengan 2. Ini untuk menampilkan laporan penuh satu layar. Lalu DR macam untuk menampilkan laporannya menggunakan show. DR macam show 1. Ini ya. Untuk melihat hasilnya kita tampilkan dari login. Dari login kita jalankan login sebagai pemakai supaya nggak perlu password. Lalu klik tombol login. Ini ada tambahan menu laporan. Laporan data macam kerusakan. Data ini bisa kita cetak ke printer dengan tombol print. Ini jarak datanya terlalu renggang ya, antara satu data dengan data lain. Jaraknya terlalu jauh. Untuk mengatur jarak antar data, ini kita tutup dulu. Selesai. Tadi jarak antar data kita atur, kita buka projectnya. DR macam, data report macam ini kita klik, kita buka. Nah, tingginya detail ini menunjukkan jarak antar data. Supaya jaraknya tidak terlalu renggang, ini dirapatkan. Oke, login. Ini ya.
Ini bisa kita cetak tadi menggunakan tombol print. Kalau kita ingin mencetak data yang lain, misalkan data jenis, pertama kita buat koneksi ke tabel jenis lewat DE motor. Untuk menambahkan koneksi ke tabel, kita klik kanan DE motor, add comment. Namanya kita atur, property name ini kita beri nama CN jenis. Teman jenis ya. Jenis. Untuk koneksi ke tabel, ini kita klik kanan, CN jenis, klik property. Database-nya kita pilih tabel. Lalu objek name-nya nama tabelnya, jenis. Oke. Berikutnya kita desain laporan lewat menu project, add data report. Kita beri nama DR jenis, data report jenis. DR jenis. Tentukan sumber datanya, data source-nya. Data source-nya dari DE motor, tabelnya pada data member. Pilih CN jenis. Kita tampilkan datanya lewat detail ini ya. Ini kita klik kanan, insert control textbox. Ini kita isi data feed-nya, properti data feed. Kita isi dengan no jenis. Jenis. Kita tambahkan lagi kita tentukan data feed-nya. Data feed-nya no jenis sudah, sekarang jenis kerusakan. Yang terakhir gejala. Kita klik kanan, insert control lagi, textbox. Kita atur data feed-nya jelas. Ya, kita tarik supaya jaraknya tidak terlalu jauh, jarak datanya. Kita buat judul kolom, klik kanan pada procedure, insert, control label. Kita isikan ya. Isikan lewat properti caption. Captionnya no jenis. Kita sisipkan lagi label untuk judul kolom, klik kanan, insert control label. Ini kita beri nama, kita captionnya ya. Captionnya kita isi dengan jenis kerusakan. Kita atur posisinya. Terakhir gejala ya. Klik kanan, insert control label. Kita tempatkan di posisinya. Kita isi captionnya gejala kerusakan. Kita buat judul laporan. Klik kanan, insert control label, tempatkan di sini ya.
Kreator, elemennya, perataan tengah, gestory center, lalu captionnya ya. Data macam kerusakan. Atur fontnya. Nah ini ya. Ini sudah ada DR jenis untuk laporan data jenis. Sekarang kita buka menu utamanya. Kita tambahkan menu editor. Kita tampilkan menu editor. Lalu kita sisipkan laporan data jenis kerusakan. Kita klik selesai. Klik insert untuk menyisipkan. Isi panah kanan untuk sepenuh. Captionnya kita sesuaikan data jenis kerusakan. Menu editor kita tempatkan di selesai, lalu insert, klik panah kanan untuk sepenuh. Ini data jenis kerusakan, data jenis beri nama LP jenis. Kita oke. Klik menu laporan data jenis kerusakan, double klik. Nanti ke menu utama ke kode program ini. Perintahnya DR jenis titik refresh. Lalu DR jenis Windows State 2. Yang terakhir DR jenis titik show. Kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Memakai login. Ini laporan data jenis kerusakan. Membuat ciri sama ya. Anda buat dulu macamnya. Itu nanti CM ciri ya. Lalu mendesain laporannya. Nah, ini nanti kalau Anda sudah selesai programnya, Anda kumpulkan ke Classroom ya. Kumpulkan ke Classroom. Cara mengumpulkannya, program ini Anda tutup. Kalau sudah selesai, Anda exit, tutup. Ini di yes. Tinggal Anda simpan. Save. Nanti cara mengumpulkan. Anda klik kanan folder motor ini. Folder motor ini Anda klik kanan. Lalu klik add to motorar. Ini nanti ada file motorar. Nah, satu file ini yang Anda kumpulkan ke Classroom ya. Ini yang Anda kumpulkan ke Classroom. Ya, ini untuk mencetak data. Berikutnya tadi sudah ada teman Anda yang mengirimkan program yang masih salah ya. Yang masih salah. Ini ya, motorar ini.
kita ekstrak dulu. Ini programnya ya. Ini coba kita jalankan. Ini kalau Anda membuat adu DC, biasakan drift dan foldernya dihapus. Ini kalau drift dan foldernya tidak dihapus. Ya. Ini berarti kita harus menempatkan motor ini ditempatkan di titik 2 sistem pakar. Harus ditempatkan di situ ya. Kita tutup dulu. Ini posisinya harus kita sesuaikan tadi. Di titik 2 kita harus punya folder sistem pakar. Ini kita harus buat folder yang sesuai. Kita jalankan. Ini yang salah di form jenis. Yang salah di form jenis. Ini saat kita klik. Ini harusnya tampil macam kerusakan nih. Ini itu harusnya tampil M01 ini loh. Harusnya tampil di teks 1 ini ya. Kita debug, lihat salahnya. Salahnya di sini ya. Ini berarti tidak bisa mencari yang nomor macamnya sama dengan X nomor macam. Kalau ada kesalahan ini kita N. X nomor macam ini selain drop down dan lost focus, itu harusnya ada X nomor macam klik. Harusnya ada X nomor macam klik. Nanti bisa Anda lihat di worksheet-nya yang form jenis. Ini isinya no macam titik teks sama dengan diambil dari kiri left X no macam titik teks. Ini untuk mengisi data no macam yang berada di sebelah kanan dengan nomor macamnya. Diambil dari kiri sebanyak 4 ya. 4. Setelah ini no macam titik width lebarnya dibuat 1250. Lalu kursornya ke X no jenis. X no jenis titik shift fokus. Anda kurang perintah ini ya. Jadi saat ini diklik salah satu, ini diklik, nanti no macam itu ini, ini no macam diisi dengan data dari X no macam ini, diambil dari kiri sebanyak 4. Ini kalau saya klik berarti diisi nomor 1. Ini datanya nanti bisa tampil. Ini harusnya X no macam ya, bukan no macam. Lebarnya supaya kembali 1250.
Ini tadi cara membetulkan ya, yang tadi ngirim kesalahan tadi. Ini ya. Ya Anda kurang ini, kurang X macam klik. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin Anda tanyakan. Materinya yang dikumpulkan sampai cetak data. Anda selesaikan sampai cetak data. Anda kumpulkan sampai ujian MIT ya, sebelum ujian MIT. Berarti 2 minggu lagi. Waktunya masih 2 minggu lagi. Ada yang lain yang Anda tanyakan? Minggu depan berarti minggu tenang ya. Minggu tenang, baru minggu depannya lagi kita ujian tengah semester. UTS-nya tidak ya. UTS-nya tetap ujian seperti biasa. UTS-nya ujian pilihan tuh ya. Multiple choice. Yang ini tugas. Yang mengumpulkan ke classroom itu tugas. UTS-nya multiple choice seperti biasa ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya.